Perusahaan TK dari Tiongkok seperti Huawei dan ZTE telah diterima dengan baik di Indonesia sebagai mitra kerjasama di bidang telekomunikasi. Kedua perusahaan tersebut merupakan penyedia perangkat telekomunikasi yang sangat besar di Indonesia dan telah bekerja sama dengan beberapa operator telekomunikasi dalam negeri seperti PT Telkom dan Indosat untuk meningkatkan konektivitas internet melalui pembangunan infrastruktur seperti optik kabel dan menara telekomunikasi. Pada saat yang sama, kedua perusahaan tersebut juga merupakan mitra kerjasama di bidang keamanan siber yang sangat dipercayai oleh pemerintah, perusahaan-perusahaan, serta juga banyak instansi penelitian di Indonesia. Perusahaan TIK Tiongkok telah diterima dengan baik di Indonesia karena mereka menawarkan banyak solusi untuk permasalahan-permasalahan yang Indonesia hadapi dalam pembangunan infrastruktur digital. Jadi pertama, salah satu kunci sukses Huawei dan ZTE adalah penawaran produk-produk yang kualitasnya relatif lumayan bagus, namun dengan harga yang relatif rendah dibandingkan saingan lainnya. Karena geografis kepulauan Indonesia membuat perkembangan infrastruktur TIK lumayan mahal, harga itu merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan partner untuk equipment telekomunikasi. Yang kedua, perusahaan TK Tiongkok juga membantu Indonesia dalam menghadapi tantangan kekurangan ahli digital. Jadi ada satu laporan dari Bank Dunia dari tahun 2019 yang menemukan bahwa Indonesia menghadapi digital skill shortage yang lumayan serius dan memproyeksikan bahwa untuk mendukung aspirasi ekonomi digital kita, Indonesia membutuhkan 9 juta pekerja TIK tambahan pada tahun 2030. Nah, Huawei dan ZTE telah menjadi mitra penting bagi pemerintah serta universitas dan industri digital dalam mengatasi tantangan tersebut melalui berbagai program pelatihan di bidang TIK untuk sekolah vokasional, universitas, perusahaan, serta juga instansi-instansi pemerintah. Sejak tahun 2000-an, Huawei dan ZTE telah bekerja sama dengan banyak universitas dan perusahaan di Indonesia untuk membangun sumber daya manusia di bidang TIK. Mereka misalnya kerjasama dengan beberapa universitas besar seperti Universitas Gadjah Mada, ITB, dan Universitas Telkom, serta juga banyak sekolah-sekolah tinggi dan universitas yang lebih kecil untuk memberikan digital training melalui workshop, pembentukan digital training center, dan juga camp pelatihan. Nah, instansi pemerintah pun juga mendapatkan banyak program training dari perusahaan-perusahaan tersebut. Misalnya Huawei telah klaim bahwa mereka sudah melatih 7.000 pejabat pemerintah dalam program training yang dikerjakan sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara. Prioritas pemerintah Indonesia untuk meningkatkan keahlian digital memberikan peluang yang sangat baik bagi negara-negara lain yang tertarik bekerja sama secara praktis di bidang digital dengan Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan kerjasama digital training dengan antara sekolah-sekolah juruan atau vocational schools. Buat beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Australia yang mempunyai sejarah dan specialty di bidang digital capacity building, kerjasama dengan sekolah-sekolah kejuruan di Indonesia merupakan cara kerjasama yang mudah dan praktis untuk memperbaiki hubungan dengan Indonesia, serta juga membantu Indonesia mengatasi tantangan digital skill shortage.